Nah, sekarang pengalaman Pak Nixon 2 periode di Tapanuli Utara ini kan tentunya akan meningkat ke Sumatera Utara. Apakah memang Pak Nixon sudah berencana untuk maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara? Ya ini didorong masyarakat minta saya maju lagi untuk jadi Cagubsu, calon gubernur gitu. Saya bilang ya, oke saya siap mengabdi lagi. Saya siap membuat apa yang saya lakukan di Taput, bahwa Sumut itu selalu dikatakan semua urusan mesti uang tunai. Nah kalau saya seperti di Taput itu tidak ada pakai uang-uang kayak gitu. Ngangkat pejabat, diteken SK dan lain sebagainya, nggak ada pakai uang, gratis semua. Ya. Artinya, berdasarkan kompetensi ya? Ya, Sumut itu akan saya rubah menjadi semua urusan mesti urus tuntas. Nah, apakah nanti itu siap? Nah, kalau siap monggo, saya selama jadi bupati saya tidak punya uang, saya murni marhain. Saya mau, kalau mau, ya ayo gotong royong. Ya, siap kata teman-teman. Terus ya, sekarang kendala permasalahan apa di Sumut yang paling utama yang harus diselesaikan? Permasalahan tentu itu tadi budaya ya. Kalau tadi yang pertama itu bahwa bagaimana kita menghapus idiom bahwa semua urusan mesti uang tunai. Itu dulu nih. Kalau dari situ kita bisa, maka semua ke bawah ini akan tertib. Akan melakukan bersih, ya akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun pertanian di Sumatera Utara itu dengan baik, karena itu memang DNA kita. Ya, maritim juga, kelautan kita. Banyak laut-laut kita sekarang ini yang udah hancur. Ya, nelayan bisa sampai 10 kilo ngambil ikan. Kalau dekat udah ikannya nggak ada lagi? Nggak jelas. Maka saya belajar Pak Edi kemarin ke Raja Ampat. Saya lihat sendiri di sana bagaimana kita bisa bersahabat dengan ikan. Saya lihat juga sendiri, saya ngasih makan ikan hiu di situ. Oh ya. Tapi saya mau mancing, nggak boleh. Nggak boleh mancing Pak di sini. Nah, satu terumbu karang aja kita ambil Pak, itu ngamuknya mereka. Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Itu nyawa kami Pak. Satu terumbu karang aja patah, itu satu nyawa hilang. Artinya bahwa kekayaan alam di Sumatera Utara kalau kita kembalikan lagi dengan natural, saya yakin tidak hanya berpotensi nelayan kita maju, tetapi juga wisatawan akan maju, masuk banyak. Karena kita lihat Labuan Bajo sama Raja Ampat itu jauhnya minta ampun ke dalam, tapi tetap wisatawan datang. Nah, ini saya lihat visi misi Pak Nixon ini kan luar biasa nih untuk mengembangkan Sumut ini, Sumatera Utara ini. Tapi masalahnya kan kendaraan politiknya nih gimana nih? Kendaraan politik kan gimana? Udah diambil daftar pemilihnya untuk bakal calon? Saya sudah ngambil kemarin dan saya sudah kembalikan ke DPD. Dan mudah-mudahan harapan masyarakat, dan saya juga siap mengabdi, siap untuk membangun Sumut. Ya ibaratnya Pak Edi, kalau dulu kan zaman kita kecil ya Pak ya. Nah ini kembali kan Pak Nixon ini kan kader di PDIP. Siap. Nah saya dengar juga Pak Edi Rahmayadi juga mengambil formulir di PDIP juga. Ini kira-kira gimana nih persaingan? Gimana cara merebut hatinya Ibu Ketum ini? Saya pikir Ibu Ketua Umum itu sudah sudah sangat kontemplasi dan juga pengalaman politik beliau itu tak diragukan lagi. Ibu Ketua Umum pasti akan memberikan penegasan dan juga keputusan yang terbaik. Bukan hanya Sumatera Utara, termasuk seluruh Indonesia. Kita sudah bisa lihat kemarin bagaimana Pilpres beliau, Ibu Ketua Umum itu taat aturan, taat hukum, taat terhadap regulasi, dan juga sangat mencintai kader. Ya. Saking cintanya ya itu kadang yang terjadi. Gitu. Nah, saya yakin Ibu Ketua Umum pasti dia tahu siapa yang terbaik untuk memimpin Sumatera Utara. Dan pada prinsipnya Pak Edi, saya orangnya sangat senang melihat orang sukses, orang baik, orang jujur, dan orang yang punya integritas melaksanakan tugas-tugas. Dan kalau saya jolimi, saya rasanya berdosa Pak. Kalau saya memotong kebaikan itu, kejujuran itu, totalitas, integritas seseorang itu,
saya pasti berdosa. Nah maka artinya ada sesuatu yang kenapa saya siap, ada sesuatu yang menurut saya kebijakan-kebijakan itu mestinya begini, pergerakan itu mestinya begini, sehingga ada percepatan pembangunan. Seperti itu. Dan saya lihat salah satu kandidat Pak Edi Rahmayadi kan sudah pernah pengalaman jadi gubernur juga kan 2018 ke 2023. Nah beliau juga sudah banyak mengambil formulir di partai-partai. Nah kalau Pak Nixon sendiri baru PDIP atau sudah coba melobi yang lain? Baru PDIP Perjuangan. PDIP. Tapi kalau PDIP sendiri suaranya cukup ya untuk mencalonkan karena 21 kursi. 21 kursi dari 100 kursi. Berarti sudah melebihi 20% ya. Sudah. Nah, ini kan saingannya Pak Nixon ini saya lihat juga lumayan berat nih. Ada selain Pak Edi Rahmayadi ada Pak Bobi Nasution yang wali kota Medan ini yang menantunya Pak Jokowi. Ini Jokowi efek ini masih besar nih suaranya. Apa strategi Pak Nixon nih? Saya pikir semua anak-anak bangsa yang punya niat, punya keinginan untuk sama-sama membangun Indonesia, membangun Sumatera Utara. Kita menghargai semua siapa calon, ya. Tetapi juga sebagai calon apa yang mau dikerjakan, ya, dan sudah apa yang dikerjakan, dan apa yang mungkin menjadi program-program yang utama itu yang mesti disampaikan menurut saya. Artinya masyarakat juga harus menyadari bahwa masa depan kita itu jangan diukur karena segopok uang, ya, atau dengan janji-janji, tapi dilihatlah dari track record dan karya-karya nyata yang sudah dikerjakan. Bahwa Sumatera Utara itu butuh seorang figur yang pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat juga, bisa membantu mensejahterakan rakyat Sumatera Utara. Ya, memang kita itu kan berbagai suku dan agama itu kita sangat luas ya, sangat majemuk ya. Nah, ini bagaimana memanage ini juga kan sangat penting. Ya. Jangan juga terlalu mencintai chauvinisme berlebihan juga terhadap daerah kita atau kepercayaan kita. Nah, kita itu kan harus memang adil. Ya, kepada semua orang, semua etnis, semua golongan. Harapan saya adalah siapapun itu nanti, ayo bersaing apa idenya, apa gagasannya, dan harus dilihat juga ketika menjadi kepala daerah apa yang sudah dikerjakan dan buahnya seperti apa yang dirasakan masyarakat. Nah, Bapak seberapa kenal dengan Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution? Saya sama Pak Edi dekat dulu waktu masih Panglima. Beliau sering bertandang ke rumah dinas. Waktu Pangkostrat juga beliau pasti menyempatkan diri ke rumah dinas kita Rutung. Sering kita bicara panjang lebar dan sering saya cerita juga bagaimana saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai bupati di Tapanuli Utara. Kemudian Mas Bobi juga, Lai Bobi juga kita dekat waktu beliau jadi wali kota, saya jadi bupati karena saya senior. Ya, beliau masih 3 tahun ya, gitu ya. Pak Edi masih 1 periode. Kalau saya kan sudah lama ya. 23 kemarin saya berakhir jabatan April toh. Beliau juga sering ngobrol-ngobrol dengan saya. Artinya kedekatan itu kita, kedekatan sama kepala daerah dan Pak Edi sebelum gubernur kita dekat.